Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Trisi, yang saya hormati Bapak calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Cukul Darmanto SPD dan Bapak Yakob Batipi SPD, serta teman-teman rekan yang selalu saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam senantiasa kita lipat curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara keinti, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Trisi kepada Bapak Sarwa SSMM, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ceci, seorang master of ceremony yang tiada duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kita teman-teman, kita semua masih diberi rahmat oleh Allah untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Berikutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW. Baik teman-teman semua, hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh dua orang guru CGP dari sekolah kita, yaitu Bapak Cukul Darmanto SPD dan Bapak Yakob Batipi SPD. Secara ringkas, diseminasi itu dari bahasa Inggris ya bahasanya. Kalau tidak salah nama istilah diseminasi itu bisa diartikan sebagai penularan. Apa yang ditularkan? Yang ditularkan adalah gagasan, ide, dan wawasan. Jadi bukan penularan penyakit, bukan, tapi penularan ide, gagasan, wawasan, dan hal lainnya. Dan dalam hal ini Pak Cukul Darmanto dan Pak Yakob akan menyampaikan ide-ide atau gagasan tentang budaya positif, ya. Di antaranya atau salah satunya adalah tentang misalnya budaya disiplin, budaya bekerja, dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan lebih dipaparkan akan lebih detail oleh yang bersangkutan. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi ini tidak hanya Pak Cukul dan Pak Yakub saja yang nanti mempunyai wawasan tentang budaya positif, tetapi juga kita semua guru-guru. Ya, di sini hadir ada 6 guru, ada 8 bahkan mengikuti Bu Ceci dan Pak Ganjar, 8 ditambah 2 di depan, ada 10 orang guru. Kalau masing-masing dari kita yang hadir di sini mendiseminasikan juga kepada 5 orang yang lain, maka akan terdiseminasikan 50 orang guru. Karena pengertian atau wawasan-wawasan tentang budaya positif ini tentu harus dipahami atau dipunyai oleh semua orang yang ada di lingkungan kita. Karena seperti yang saya sampaikan pagi hari tadi ketika kita posting, memang tugas kita adalah bagaimana menerapkan, salah satunya ya, menerapkan budaya positif terhadap siswa.
dan itu dimulai dari kita. Karena tidaklah mungkin kita memberikan pemahaman budaya positif kepada siswa sementara itu kita sendirinya masih tidak begitu paham atau bahkan tidak mempunyai budaya yang positif. Dan teman-teman, mudah-mudahan dengan ini sekali lagi ini menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik. Alhamdulillah sekolah kita sudah semakin banyak yang menjadi guru penggerak. Diawali dari Ibu Ceci dan Pak Riyandi ya juga ya. Tapi Pak Riyandi kemudian harus meninggalkan sekolah kita mendapatkan SK yang berbeda. Tinggal Ibu Ceci, kemudian diikuti Pak Kasudin, Ibu Rina, apa lagi? Ya, Ya, terakhir. Selanjutnya Pak Yakub dan Pak Cukul. Doakan saya juga jadi GPH. Ya makanya Mas minta difoto juga karena saya ini harus mengumpulkan Burina ruang kolaborasi Burina. Aksi nyata gitu ya. Ya ini adalah aksi nyatanya ya bagaimana mendesimasikan budaya positif. Ya, teman-teman, mudah-mudahan ini berdampak positif juga kepada sekolah kita. Teman-teman, di zaman sekarang semuanya harus diawal dari pemikiran yang positif. Mungkin Pak Haji Majid tahu persis bahwa orang-orang sakit itu diawali dari sakitnya mental, bukan fisiknya dulu, tapi mentalnya sakit kemudian akan merambah ke fisik. Ya begitu juga. Kita harus punya pemikiran yang positif, maka tubuh kita juga akan bergerak ke arah yang positif. Kalau boleh saya menyitir perkataannya Agim dulu, pemikiran positif itu diawali dengan 3 hal. Pertama, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang kecil-kecil, kemudian dimulai dari sekarang. Dan mudah-mudahan itu kembali saya katakan berdampak positif tidak hanya pada kita tetapi kepada siswa yang nanti akan terciptalah students well-being. Apa Bu Jadi? Students well-being itu kan istilahnya Piagam Dewan ya? Atau kesejahteraan siswa, kesejahteraan baik lahir maupun batin, dan mereka menjadi orang yang merdeka, orang yang sanggup menentukan kehidupannya sendiri. Ya, dan diawali dari kita mengajar membebaskan mereka menjadi manusia-manusia merdeka, dan diawali dengan guru yang punya konsep tentang kemerdekaan itu sendiri. Baik, terima kasih teman-teman, tidak harus saya panjang lebar karena mungkin akan lama, karena ada 2 orang penyaji, ya, ada Pak Cukul dan Pak Yakub. Baik, terima kasih teman-teman. Kita tutup sambutan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala SMK Negeri 1 Trisya atas sambutannya. Mudah-mudahan dengan kita hari ini kumpul di sini dalam rangka diseminasi ini, kita semua bisa bergerak dan menggerakkan. Untuk acara yang selanjutnya itu acara inti pemaparan diseminasi dari Bapak Cukul Darmanto SPD, calon guru penggerak angkatan 11, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Trisi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Trisi, kemudian sholawat pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kenikmatan sehat jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan
kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu karena sudah mengganggu kegiatan rutinitasnya, dan mudah-mudahan ini kegiatannya bermanfaat baik kita, sekolah, dan terutama untuk peserta didik kita. Bapak Ibu, alhamdulillah saya dan Pak Yakob sudah setengah jalan. Kita sudah melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak, dan alhamdulillah ini merupakan aksi nyata di modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu, khususnya yang senior, Bu Ceci, kemudian Ibu Rina, ini mungkin kegiatan yang sudah pernah beliau laksanakan, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi tersendiri buat saya untuk membudayakan atau budaya positif di sekolah. Sepintas ini perjalanan saya dari pendidikan SD itu di SD Negeri Seberani, kemudian SMP saya di SMP Negeri 2 Uang Bener, kemudian SMK saya di SMK Negeri 1 Tris Losaran dan isi ya Losaran ya, kemudian S1 saya di UMA Universitas Majalengka, dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa di SMK Negeri 1 Tris. Baik, Bapak Ibu hebat, hari ini supaya lebih ceria ya, saya pengen Bapak Ibu coba senyum selama 30 detik ya, 30 detik, nggak usah banyak-banyak, 30 detik saja ya. Kalau satu hari satu malam luar biasa nantinya ya, jadi 30 detik saja ya. Kita hitung mulai dari sekarang, silakan. Tahu aku mas, itu menjadikan Oke, Bapak Ibu, ya mudah-mudahan senyum itu selalu membuat apa ya? Betul, ibadah terutama seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu coba lihat kanan kiri depan belakang Bapak Ibu. Kira-kira ada barang apa atau sesuatu apa yang menurut Bapak Ibu itu menggambarkan diri Bapak Ibu? Silakan. Boleh dituliskan, boleh lihat, boleh sebutkan langsung, nggak apa-apa. Oke. Itu ya. Jadi silakan. Kanan kiri depan belakang Bapak Ibu lihat ada benda apa yang mencerminkan atau membawakan bahwa ini pribadi saya dan sebagainya. Oke, silakan. Ada yang bisa? Silakan. Barangkali ada yang mau mengungkapkan? Kelas. Silakan Ibu Rina. Silakan Bu. Terima kasih Pak Cukur waktunya. Senang sekali saya diundang di sini. Iya. Baik, di sini saya disuruh untuk menuliskan benda yang ada di sekitar saya. Tapi berhubung saya tidak bawa alat tulis, mohon maaf. Jadi saya menggambarkannya secara langsung. Kebetulan di samping kiri kanan depan belakang saya itu adalah benda-benda yang sudah setiap hari saya temukan. Baik. Seperti Pak Andi, Ibu Suci, dan buku-buku di sini. Kita selalu berjumpa setiap hari. Jadi saya pengen sesuatu yang lain. Dan saya ketika membuka kotak snack ini saya menemukan kue putu ayu. Oke. Kue putu ayu ini kenapa saya membawakan seperti diri saya? Bukan dari namanya putu ayu, dan ayu ini bukan. Jadi saya menganggap ini seperti kok kayak saya gitu. Bukan dari bentuknya yang bunga, bukan, karena saya bukan bunga. Dari warnanya, filosofi warnanya di sini ada putih dan hijau. Dari putih sendiri kelihatan kalau dari depan, dari atas putu ayu ini berwarna putih. Oke. Mungkin saya dilihat orang lain ini berwarna putih. Oke. Tapi ternyata saya tidak sebening itu, saya tidak sebersih itu aslinya. Jadi Tuhan Yang Maha Esa, Allah sudah menutupi semua warna-warna yang mungkin gelap, yang mungkin ternoda. Jadi
ditutupi sama Allah sehingga kelihatannya putih, sedangkan di balik keputihan ini ada bentuk yang begini, warnanya hijau, ada warna hijau yang kurang rata dan tidak menyeluruh. Jadi seperti itulah saya yang ditutupi semua kesalahan kekurangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya inilah saya. Oke, beri tepuk tangan buat Ibu luar biasa. Luar biasa. Dari Putu Ayu, filosofi Bu Rita terpancarkan dari sana. Oke, baik. Selanjutnya barangkali Dari perwakilan laki-laki. Oke. Mangga Pak. Mangga Pak Andi, silakan Pak Andi. Silakan. Apa yang Pak Andi lihat, apa yang Pak Andi bayangkan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya pemuda yang ada di sekitar Anda, sebelah kanan saya orang cantik, sebelah kanan kiri saya orang ganteng. Di bahasanya saya sebelah kanan aja. Perumpamaan saya itu pada diri Bu Rina. Aduh, udah bingung. Silakan, apa yang dilihat dari Bu Rina? Oke, Bu Rina itu murah senyum. Sedangkan saya tidak murah senyum. Kebalikannya? Iya, kebalikannya. Tapi juga aslinya sama-sama. Oke, tapi menggambarkan banyak menggambarkan diri Pak Andi. Ya, kebalikan tadi. Terus kalau Bu Rina itu putih, saya ya agak putih juga. Putih juga, alhamdulillah. Iya, betul. Bu Rina itu banyak penggemarnya. Banyak penggemarnya. Kalau saya enggak ada. Gitu. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Pak Andi. Beri tepuk tangan buat Pak Andi yang luar biasa. Satu lagi barangkali dari Bapak Ibu, silakan lagi. Oke, silakan Pak Niko, silakan Pak Niko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada pertanyaan, tuliskan benda yang ada di sekitar Anda. Mungkin saya melihat ini Pak Jokul, snack nih, kemasannya. Kemasannya siap. Jadi kalau biasanya snack itu kan mungkin hanya polos gitu, coklat. Tapi kalau yang saya lihat sekarang ini ada ornamen bunganya. Betul. Jadi ornamen bunga ini apa ya? Menandakan sebuah eksotis, Betul. dan indah gitu. Jadi intinya akan lebih berkelas ini. Ya walaupun ya di dalamnya luar biasa, Luar biasa. yang sangat luar biasa. Jadi memang ini kemasan ini sangat penting sekali ya. Jadi filosofinya sebuah apa ya, benda yang sederhana. Kalau misalnya kita kasih ornamen yang bagus, contohnya bunga ataupun desain seni, ya ini akan menjadi suatu yang luar biasa. Mungkin seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih. Luar biasa Pak Niko. Luar biasa. Benda sederhana, kalau kita poles dan lain sebagainya itu bentuknya menarik, insya Allah ya mempunyai nilai atau harga tersendiri seperti itu. Lanjut Pak. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ke budaya positif. Kalau menurut Bapak Ibu, budaya positif itu yang seperti apa? Kalau menurut Bapak Ibu, silakan. Barangkali ada yang mau menyampaikan budaya positif yang Bapak Ibu kenal dengan budaya positif, atau bahkan saya yakin Bapak Ibu tidak baru kenal ya dengan budaya itu apa, positif itu seperti apa. Silakan barangkali dari Bapak Ibu. Silakan Ibu Ceci. Oke. Terima kasih Pak Cukul. Siap. Kalau menurut saya budaya positif itu adalah pembiasaan. Jadi pembiasaan yang dijalankan kita sehari-hari. Oke, luar biasa Ibu Caci, tepuk tangan. Luar biasa. Budaya positif adalah pembiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Oke. Ada lagi barangkali dari Bapak Ibu? Baik. Pak Ganjar, silakan. Boleh. Kameramen kita. Silakan. Kalau menurut Pak Ganjar, budaya positif. Jadi begini Pak, budaya positif ini adalah sesuatu elemen yang terdapat pada hati nurani kita, lalu dicerna oleh pemikiran kita dan dilaksanakan oleh
kita sendiri seperti itu. Jadi ada planning, ada proses dan ada hasilnya. Betul. Seperti itu. Terima kasih Pak Ganda. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi itu luar biasa. Artinya kita bisa tarik kesimpulan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di lingkungan masyarakat maupun di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Betul. Jadi nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang sifatnya positif, contoh nilai tanggung jawab, kemudian berpikir kritis, kemudian mandiri dan lain sebagainya, itu yang sudah kita artinya sudah kita jalani selama kegiatan belajar, kemudian kegiatan di masyarakat, kegiatan di sekolah dan sebagainya, sehingga itu menjadi kebiasaan yang positif. Kemudian Bapak Ibu guru, di sini kita dituntut sebagai guru, mungkin ini akan bertolak belakang dengan kegiatan pembelajaran. Apa yang sudah kita lakukan di sekolah itu mungkin ada beberapa hal yang kita tinggalkan. Artinya apa? Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijadikan dengan penerapan konsep-konsep itu seperti ini. Baik Bapak Ibu, untuk proses pembelajaran di era-era seperti ini, kita mengenal yang dulu itu mungkin ada istilah teacher center atau guru sebagai pusatnya atau objeknya, ya. Kemudian kalau sekarang kita harus bisa menjadikan proses pembelajaran yaitu student center. Baik, student center artinya berpusat pada murid. Nah, oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus kita pelajari sehingga pendidikan tadi berpusat pada murid, dan murid juga apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi artinya berhasil dalam hal baik batinnya maupun juga lahirnya. Oke. Dan dituntut sebagai tadi kita itu dalam pendidikan Hajar Dewi Utara mengenal bahwa kita dalam melakukan proses pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Jadi tidak bisa kita menyamaratakan semua siswa itu seperti apa. Satu siswa memiliki karakter yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Baik, ada beberapa aspek yang perlu kita pelajari dalam hal ini. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia itu nanti harus seperti apa, kemudian posisi kontrol restitusi. Artinya di sini ada beberapa posisi kontrol kita sebagai guru itu, anak itu harus seperti apa, kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita coba praktekkan. Ini nih, yang paling penting adalah perubahan paradigma. Artinya gini. Contoh di sini ada cerita, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi Andanya A, kemudian teman Andanya B. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Saya contohkan. Nah, ini ada plastik di sini, kira-kira berharga banget ini. Saya taruh di genggaman, kemudian saya genggamkan seperti ini. Kira-kira Pak Yakob harus bisa membuka genggaman ini dan saya akan berikan bendanya ke Pak Yakob. Pak Yakob harus seperti apa? Silakan, mau mengancam, mau menghardik, mau menyuap dan sebagainya. Silakan Pak. Bisa enggak kira-kira?
Ya bisa. Iya. Artikeliti kita? Ya silakan. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Kenapa kira-kira nggak bisa? Karena keyakinan tadi. Keyakinan. Keyakinan yang sudah kita pegang teguh. Oke. Prinsip ibaratnya. Oke, siap. Mantap. Bisa tidak? Pak Asro kira-kira? Agak susah. Agak susah. Agak susahnya ke arah mana? Itu adalah barang yang berharga bagi dirinya. Iya, Dia betul. tidak akan semudah itu melepaskan dia. Masya Allah, luar biasa. Punten guru bahasa Indonesia siapa? Kok pandai saya? Iya, baik. Baik, kita lihat. Next. Oke. Ini yang harus Bapak Ibu kita semua pelajari, bahwa pahami bahwa ada yang namanya miskonsepsi di sini. Di sini apa? Ilusi ketika guru mengontrol murid. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Semuanya ilusi. Jadi kuncinya adalah tadi, hanya pada dirinya sendiri. Orang lain tidak akan bisa mengubah keinginan orang lain. Kita tidak bisa nah kamu harus seperti ini, nggak bisa. Karena yang punya kekuatan adalah dari dirinya sendiri. Ada unsur intrinsik di sana, eksternalnya nggak bisa. Jadi hanya ada pada diri sendiri, tidak pada orang lain. Jadi ketika Bapak Ibu contoh nyuruh, nah buang sampah pada tempatnya, nah punggutlah sampah, nah aja mengkeren, nah nggak boleh seperti itu. Ya. Padahal itu kegiatan kita sehari-hari. Nah di teori ini adalah kita bantah, ada miskonsepsi di sana. Jadi semuanya ilusi. Jadi hanya orang itu yang dapat mengubahnya. Kayak tadi saya genggam nih benda yang berharga di tangan saya. Pak Yakob, teman-teman, Pak Ganjar dan lain sebagainya mencoba membujuknya. Percuma kalau saya yang nggak membuka, yang akan membuka. Nah itu teori. Jadi sekuat-kuatnya kita mempengaruhi anak, sekuat-kuat kita menghardik anak, sekuat-kuat kita menghukum anak, tetap saja anak itu sendiri yang akan mengubahnya. Baik, nah ini nih. Ada yang namanya stimulus respon, ada yang namanya teori kontrol. Artinya apa? Mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu mungkin di sekolah seperti ini. Ketika ada anak telat, nah kamu telat. Sini, usap 10. Artinya apa? Yang diterapkan adalah teori respon, stimulus respon. Apa yang mereka, apa yang kita lihat dari mereka, kemudian saya katakan seperti itu. Nah, di stimulus respon contoh. Nah, kita nanti sebagai guru sudah ke teori kontrol, tidak stimulus respon lagi. Contoh stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contoh kan ya seperti itu Bang. Nah, kamu dari mana? Dari Trisi Pak. Kalau Trisi ke Jangga itu lewatnya mana? Ya ke Cibereng Pak, seperti itu. Ya jangan sampai ke Cibereng dong. Sini lewatnya Kendayakan biar enak. Seperti itu. Padahal apa? Semuanya bisa berbeda. Tidak semuanya yang kita harapkan itu, yang kita bayangkan itu sama dengan mereka. Jadi berbeda. Nah di teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia lain. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kan sekarang kan seperti itu. Ketika anak terlambat, salah. Sudah pusatkan. Nah, kumpulin sampah, buang ke tempat sampah. Kalau di sini enggak, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya saya yakin ada. Anak berperilaku seperti itu, tujuannya ada. Kenapa kamu tujuannya bisa seperti ini dan sebagainya? Mungkin yang guru-guru BK ini luar biasa, sudah dasarnya mantap. Ya, artinya ketika ada kegiatan seperti itu, ada peristiwa seperti itu, apa nih yang kita ambil? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon.
Tadi miskonsepsi. Saya bisa mengontrol orang lain. Padahal di teori kontrol apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contoh tadi genggaman tangan. Jadi ilusi. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Contoh, iya kan? Contoh, Pak, coba Nang, kamu ke depan selesaikan soal ini. Dan ternyata nggak bisa. Oh, nah, kamu seharusnya belajarnya harus lebih giat lagi dan sebagainya. Nah, di teori kontrol itu nggak bisa. Kolaborasi dan konsesi menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi dikolaborasikan dengan anak-anak. Kira-kira kamu kenapa bisa seperti ini dan sebagainya? Harus seperti apa dan sebagainya? Harus seperti itu. Tidak sepihak kita pemaksaan pada saat anak itu gagal. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, di sini kalau stimulus respon itu ada yang namanya menang kalah. Contoh seperti ini. Ada anak yang mungkin di sini berantem dan sebagainya. Ini kalau kita kan cari nih siapa yang pertama, ya, kemudian yang korbannya siapa, ya. Nah, kalau di teori kontrol tidak seperti itu. Jadi gimana supaya kedua tadi menjadi pemenang? Gimana caranya? Jadi jangan sampai yang pelaku jadi salah banget, kemudian yang korban jadi timbang banget. Enggak. Nah, di teori kontrol tidak seperti itu. Semuanya menang. Dengan cara apa ya tadi, pendekatannya seperti apa? Kemudian, nah, kita di disiplin positif di sini. Disiplin positif. Oke. Maknanya seperti ini, Bapak Ibu. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disciplinare, yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya Pak ya? Jadi dikatakan ketika anak disiplin itu sesuai dengan keinginan kita. Anak pasti disiplin. Tepat waktu, nah harus tepat waktu. Ya. Kedisiplinan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan otomatis. Ketika anak telat, tidak disiplin berarti. Ketika anak terlambat, tidak disiplin berarti. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan murid. Jadi lebih ke apa kira-kira? Ketika anak salah berarti tidak disiplin. Ketika anak benar berarti disiplin. Nah, hal-hal yang seperti itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, di sini nih. Artinya apa? Orang disiplin atau disiplin tadi, disiplin positif tadi adalah artinya belajar gimana supaya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu menjadikan nilai disiplin. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang mengandung tadi disiplin positif. Ketika anak-anak sudah mempunyai nilai-nilai universal, maka terciptalah disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, menyeluruh, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, ada nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Dan saya yakin atau Bapak Ibu yakini bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu mencakup semua nilai. Sudah kita rangkum di sini. Nah, ada beriman dan bertakwa, sudah jelas. Kita memiliki keyakinan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Beriman dan bertakwa. Kemudian berakhlak mulia.
kemudian mandiri di sana, kemudian bernalar kritis anaknya, kemudian berkebinekaan global, tahu tentang budaya-budaya dan lain sebagainya, kemudian bergotong royong, kalau SD dulu tenggang rasa dan lain sebagainya, kemudian yang terakhir adalah kreatif. Di sini dituntut untuk kreatif. Bapak Ibu, di sini sekilas bahwa disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kewajiban. Artinya apa tadi? Tidak sekedar anak itu tidak berangkat berarti tidak disiplin. Artinya apa? Di dalam disiplin positif gimana caranya kita bisa menanamkan bahwa nilai-nilai kebajikan tadi pada anak, dan anak itu sendiri yang akan mengembangkan. Ketika anak-anak sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan, maka timbullah yang namanya disiplin. Mereka datang tepat waktu itu bukan hanya karena hukuman, tetapi karena tadi menghargai diri sendiri. Ya, tepat waktu. Jadi bukan hanya karena apa ya, karena hukuman dan lain sebagainya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Tadi kalau sudah nilai-nilai kebajikannya kita atau anak murid kita sudah ada dalam dirinya, maka bisa melakukan tindakan apa saja yang sifatnya adalah positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ini nih yang paling sulit untuk kita lakukan. Anak-anak itu kadang-kadang mau disiplin karena tadi tidak mau dihukum, dipuji, pengennya. Ya. Jadi unsur eksternal yang berperan, bukan unsur internal. Jadi makanya kita gimana caranya supaya siswa itu melaksanakan kegiatan yang sifatnya positif harus dengan dari unsur intrinsiknya itu sendiri, motivasi intrinsiknya. Oke. Kita kalau tadi ya, sekarang motivasi perilaku manusia. Tadi kenapa siswa bisa nurut dengan kita, kenapa siswa tidak nurut dengan kita, kenapa siswa bersikap acuh kepada kita? Kita lihat ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi ada yang telat, ya kita mau telat, saya nggak mau telat. Karena apa nggak mau telat? Karena nggak mau dihukum. Jadi datangnya pagi. Kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya pengen maju terus Bu kalau di kelas. Kalau dikasih soal saya pengen terus maju. Karena tadi kalau setiap maju benar dikasih hadiah sama Bu Rina. Seperti itu. Ada yang kedua. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bukan dari faktor eksternal. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan berarti 1, 2 itu adalah faktor eksternal yang berperan. Tapi kalau yang nomor 3 faktor internal. Karena tadi sudah meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan itu. Intinya adalah menghargai diri sendiri. Jadi kebanyakan kalau kita perhatikan anak-anak itu sebagian kecil alhamdulillah kalau di SMA Nutrisi luar biasa ya. Motivasi intrinsiknya. Nah, tadi ada faktor eksternal yang berpengaruh. Nah, padahal apa? Yang paling penting adalah faktor internal. Contoh saja, tadi pagi, bel bunyi upacara, luar biasa kan? Langsung karena tadi meyakini bahwa oh iya ini tanggung jawab saya sebagai siswa, tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia untuk mengisi kemerdekaan, melakukan kegiatan upacara, bukan hanya dikeprak-keprak sama Pak Anjar, Pak Ganjar, Pak Fajar dan sebagainya. Kalau dikeprak-keprak berarti dari eksternal, nah ini dari internal, seperti itu. Oke, kata Ki Hajar Dewantara, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau cakap buat memerintah diri sendiri.
Jadi terbebas kita Bu atau Pak, saya nggak mau diatur-atur, saya kan merdeka. Kemudian juga saya bebas Bu, harus bisa merintah diri sendiri. Ya tadi yang berperan adalah faktor internal, motivasi intrinsik. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara luar biasa ini. Kalau kata Pak Haji kalimatnya sedikit tapi luar biasa itu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, gak mau diperintah dan sebagainya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, kembali lagi satu kepalan, Pak Asro sudah ngesot-ngesot ke sana kemari, bujuk dan sebagainya, tetap saya nggak mau Ji. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini yang tidak kalah pentingnya lagi tentang keyakinan sekolah atau kelas. Artinya mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan di kelasnya masing-masing berkaitan dengan keyakinan kelas dan atau sekolah. Artinya mungkin ada kesepakatan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, baik selaku mata pelajaran maupun wali kelas. Ya, tentunya ketika diadakan proses pembelajaran atau pendampingan wali kelas, keyakinan kelas ini berlaku. Dan itu dibuat secara sadar oleh siswa itu sendiri, bukan paksaan dari kita, motivasi dari diri siswa itu sendiri. Keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya Bapak Ibu, barangkali nanti yang sudah melaksanakan, apalagi kita tahun ajaran baru kemarin setidaknya sudah melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Artinya ketika pelajaran Pak Haji itu siswa harus seperti apa, enaknya, kenyamanan siswa kita kembalikan ke siswa lagi. Tapi dengan tadi, kira-kira nilai-nilai kebajikan tadi ikut dengannya. Pak, gimana sih kalau keyakinan kelasnya gini Pak, boleh makan di kelas pada saat belajar. Kira-kira itu masuk dalam nilai-nilai kebajikan tidak? Kita gali lagi dan lain sebagainya. Seperti itu. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi tidak ada bahasa seperti ini. Dilarang membuang sampah. Jadi kata-kata dilarang itu kita buang, kira-kira dikasih apa nih? Sekiranya siswa juga tidak tertekan dengan seperti itu. Ngeri, boleh ngeri. Dilarang membuang sampah, dilarang telat, dilarang makan. Kira-kira kata-kata yang seperti apa yang enak ditangkap mereka juga nyaman dan sebagainya. Jadi sekarang kita berpikir bahwa di kelas itu tidak ada kata-kata yang menyeramkan, enak, nyaman dan sebagainya. Seperti itu. Ketika contoh dilarang membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya dan lain sebagainya seperti itu. Ya kira-kira nyaman lah. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu contoh dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Contohnya adalah atau kesempatan kelas menghormati dan selalu bersikap sopan santun terhadap guru dan sesama. Itu tidak ada kata-kata artinya menekankan dan sebagainya. Kemudian menghargai pendapat orang lain, itu perlu menghargai pendapat orang lain. Baik dirinya, ketika dirinya pengen dihargai orang lain, maka kan menghargai dulu orang lain. Kemudian memakai seragam yang sesuai ketentuan sekolah, artinya kan sudah tahu, oh tanggung jawab saya seperti ini. Kemudian bahwa yang kegiatan-kegiatan atau tindakan yang positif itu seperti ini. Jadi mereka akan jelas ketika memakai seragam yang sesuai ketentuan sekolah, akan tanggung jawab. Senin itu harusnya apa, Rabu itu harusnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan atribut sekolah lengkap dengan topi, dasi, dan sepatu. Ini juga sama. Tidak membebankan mereka, tidak. Tetapi ketika mereka sudah tahu nilai-nilai kebajikannya seperti apa, akan seperti ini. Toleransi, anti perundungan dan kekerasan dan sebagainya. Sama seperti itu. Saling menghormati bahwa kita manusia itu adalah sama. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Semuanya sama. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semuanya sama.
Kemudian menjaga ketertiban dan keamanan kelas, membuang sampah di tempatnya. Ini tidak ada kata-kata yang dilarang dan lain sebagainya. Semuanya seperti ini, mengajak dan lain sebagainya, menggugah. Kemudian melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. Jadwal juga sudah disepakati sama mereka. Mereka, Pak, saya mah ini, Cah, saya mah ini, teman-teman saya mah pengen di hari Rabu dan lain sebagainya. Sudah disepakati semuanya. Sehingga kegiatan-kegiatan ini dilakukan sesuai dengan dorongan atau motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan karena Bapak Ibu guru, tetapi dari siswa itu sendiri. Next. Oke Bapak Ibu, karena kita semakin kesini semakin ngantuk, ya. Oke. Kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Oh, baik Bapak Ibu, ice breaking dulu. Silakan Bapak Ibu berdiri. Ya oke, boleh berdiri Bapak Ibu. Berdiri Bapak Ibu. Awas, Bu Rina buatan ngepluk. Oke, berdiri. Baik. Cluenya adalah lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan. Oke, mungkin ini sering dilakukan ya, tapi kita mudah-mudahan tidak lupa lah. Ya, ya oke, supaya nggak ngantuk. Katakan apa yang katakan. Lakukan apa yang saya katakan. Baik, siap? Siap gerak, istirahat tempat gerak. Siap. Siap gerak. Baik, kita mulai. Lakukan apa yang saya katakan. Pegang mulut. Mulutnya ngkon. Guru. Pegang telinga. Oke. Pegang hidung. Oke. Baik. Pegang kepala. Oke, baik. Sekarang kita ganti. Ya, sekarang saya ganti. Lakukan apa yang saya peragakan. Oke. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang mata. Pegang lutut. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Ibu luar biasa. Baik, SDG-nya. Mudah-mudahan gak ngantuk Pak Sen. Ada yang kurang. Harus pas melihat tuh, harus melihat gitu. Jadi terkecoh dengan pandangan. Oke, mudah-mudahan nanti subuh-subuh saya bisa lakukan itu ya. Ya baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke elemen yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Contoh, ini contoh ada lagi kebutuhan dasar. Anak itu dikatakan nakal. Contoh, ini nakal ya. Nakalnya dalam situasi seperti apa? Contoh, ada anak yang meminta-minta contoh bekalnya temennya. Kemudian pasti kan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sana. Kenapa kok anak itu bisa meminta sarapannya temannya? Ya, jadi jangan kita langsung ngejudge bahwa bocah nakal temen, malah ke bocah baterai dewa. Nah, seperti itu. Baik. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ketika anak melenceng dari aturan, ketika anak susah di aturan, ada indikator bahwa kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasarnya? Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang atau rasa diterima di kelompoknya. Kemudian yang kedua, penguasaan. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Mereka butuh bebas, tidak terkekang. Kemudian yang terakhir adalah tentu kesenangan. Jadi 5 ini. Ada 5 tadi apa Bapak Ibu? Bertahan hidup,
Kasih sayang. kasih sayang, Kebebasan. penguasaan, kebebasan, kesenangan ini. Baik Bapak Ibu, ada kasus nih. Ada satu kasus Pak Yudi, wali kelas di SMK Negeri 1 Trisi sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Aryo. Asrok kali. Beberapa anak telah mengeluarkan Aryo yang sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Yudi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Aryo melakukan seperti itu? Kalau Pak Ade kira-kira apa? Saya kasih makan. Saya kasih makan. Kira-kira kenapa Aryo bisa seperti itu? Ingin dianggap ada. Ingin dianggap ada. Betul, terus. Jadi kebutuhannya belum terpenuhi Iya. secara makanannya. Oke. Karena nggak dikasih jatah sama orang tuanya. Oh, berarti Bertahan hidup. bertahan hidup ya. Oke. Kalau bahasa anak gunungnya apa Bu Cici? Survival. Betul sekali. Ya, bertahan hidup ya. Oke, siap. Lanjut Pak. Kita lihat luar biasa. Oke. Alasan Aryo yang pertama, kenapa bisa melakukan hal yang tadi? Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Aryo adalah berusaha kebutuhan untuk bertahan hidup tadi. Berarti yang paling utama adalah bertahan hidup. Jadi kita nggak boleh langsung aja sih nakal temen bacakin wong sejen dan sebagainya. Kita perhatikan, oh faktornya ini ternyata, penyebabnya ini ternyata. Ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua Bapak Ibu, karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Nah, pengen diperhatikan. Ya, aja dimenangkan, BP diperhatikan. Ketika ada kasus seperti itu, oh Aryo, kamu kenapa dan sebagainya, kan otomatis jadi bahan perbincangan pusat perhatian. Betul, seperti itu. Jadi temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia. Sehingga maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi, ini Aryo ya, adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu luar biasa berarti. Peran orang tua, peran teman itu luar biasa bagi perkembangan. Ya, ya. Kemudian alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Karena sudah terbiasa mungkin, ya, yang paling hebatnya di kelas dan sebagainya, ya. Maka sebetulnya Aryo sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Apa? Jagoan dan lain sebagainya. Artinya punya peran di sana. Bisa mempengaruhi teman-temannya. Itu kebutuhan yang keempat. Dan kebutuhan yang terakhir adalah yang keempat dulu ya. Baik, terima kasih. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Bosan nih, maning-maning lor ceplok, maning-maning dadar rendok dan lain sebagainya. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-teman yang lain. Kira-kira ya ada perubahan itu. Maka Aryo sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan, bebas sesuai dengan saya. Nah, pengennya apa? Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah karena ia melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah dari teman-temannya karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Aryo sedang berusaha akan memenuhi kebutuhannya tentang kesenangan. Jadi Bapak Ibu, ini kegiatan atau kejadian-kejadian yang banyak di sekitar kita, bukan hanya berkaitan dengan ini saja, tapi hal lainnya kita coba gali kira-kira faktor atau penyebabnya itu apa. Jadi pertama-tama kita seperti tadi, kita ulik terus, kenapa kok anak bisa seperti ini, kok kenapa anak yang tadinya rajin dan sebagainya kok bisa seperti ini. Berarti ada faktor di belakangnya apa yang menyebabkan. Oke, ini yang paling penting buat Bapak Ibu. Tadi jangan sampai ada miskonsepsi.
ada 5 posisi kontrol guru. Guru itu memiliki 5 kontrol. Oke, dari kelima ini kira-kira Bapak Ibu mana yang paling Bapak Ibu sukai? Dari kelima ini. Coba. Ada guru sebagai penghukum. Nih. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau dan terakhir guru sebagai manajer. Keseharian Bapak Ibu barangkali. Saya Pak sudah sini nih Pak. Ini saya Pak sudah pernah nih jadi penghukum nih. Nih, dari manajer nih, pemantau, teman, merasa bersalah dan sebagainya. Oke. Nah, Bapak Ibu guru, dari 5 kontrol ini, contoh penghukum. Penghukum itu ya tadi stimulus respon. Ketika anak bersikap salah ya sudah, berarti konsekuensinya adalah hukumannya adalah sudah jelas. Penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu tadi, contoh ada anak yang telat, si anak telat, boy dina, orang mari-mari dan sebagainya. Nah itu sudah membuat rasa bersalah kepada anak. Kemudian teman, jadi mungkin sudah sering, contoh, sinang dikerjakan tenang, soalnya. Nah, jangan keluar kelas, nanti bapaknya dimarahin sama guru piket. Masuk. Ya seperti itu. Contoh lagi, pemantau. Wah, mantau terus nih. Kamu bagus ini perkembangannya. Ya, coba lain kali lebih perbaiki lagi. Seperti itu. Nah, ini yang 5 sebagai manajer. Ini luar biasa. Ini yang paling sulit. Yang paling sulit Bapak Ibu guru harus dalami lagi. Manajer. Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini yang item yang terakhir itu luar biasa. Oke. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Contoh, kita lihat di penghukum. Penghukum itu seperti apa? Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ini masuknya ke penghukum. Perkataannya apa yang biasa dikatakan oleh guru tersebut yang penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, sudah ada ancaman dan lain sebagainya. Ini penghukum. Kemudian hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Anak itu efeknya akan seperti itu, berontak dan lain sebagainya. Syukur-syukur sih nurut, ini mau bisa beli nurut. Nah, seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi tidak ada gambaran seorang guru, malah disepelekan nantinya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Sudah tahu Pak Anjar mencoba, katanya yang bukan itu marah-marah boleh. Ya, ada. Dampak pada muridnya apa? Mengulangi kesalahan. Ya sudah, kesalahannya pasti diulangi lagi. Karena penghukum dan seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru posisinya berbuat atau pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini. Karena kamu seperti itu, ya ibu kecewa lah. Kan anak-anak menjadi merasa bersalah. Ya, seperti itu. Kemudian perkataannya apa? Kamu harusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres dan lain sebagainya. Jadi tadi akibat dari siswa itu membuat guru menjadi terbebani dan sebagainya. Oke, sehingga murid merasa bersalah. Kemudian menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Ya, selamanya akan seperti itu murid. Menyangkal, berbohong dan lain sebagainya. Ya, karena tidak terbuka, merasa bersalah. Kemudian murid berkata, ya hanya maafkan saja ya Bu ya, maafkan dan lain sebagainya. Padahal ya tadi faktor intrinsik atau motivasi intrinsik tidak ada, karena eksternal. Kemudian dampak pada muridnya merasa rendah diri karena sudah disalahkan dan lain sebagainya, merasa bersalah. Oke, kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya.
Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak tahu atau tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah seperti itu. Teman sih gimana? Murid dengan teman. Kemudian hasilnya akan ketergantungan. Saya maaf telat aja, nanti juga ada ibu Rina yang bantuin dan sebagainya. Kemudian murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting dunia berkualitas. Tuh, andalan banget. Gak apa-apa lah, masuk BK juga nanti ketemu sama Pak Anjar lagi. Gak apa-apa. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Ternyata begitu. Sudah jadi teman. Dan terakhir, lemah, tidak mandiri, tergantung. Itu. Oke, sekarang ke pemantau. Seperti apa sih posisi kontrol pemantau? Guru berbuat menghitung dan mengukur anak itu seperti apa ya. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Tadi kamu tidak pakai ini ya. Aturannya seperti apa coba? Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau ada Pak Anjar pura-pura baik dan sebagainya. Ada Pak Asol lewat, ambil sampah dan sebagainya. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian dampak pada muridnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu. Jadi kalau teman itu dianggapnya ya sudahlah, kalau guru sebagai teman aman-aman saja. Oke. Dan terakhir ini manajer. Ini yang mesti kita lakukan pada kegiatan proses pembelajaran dan kehidupan bermasyarakat juga sama. Oke. Menghargai diri sendiri. Manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Artinya tadi ketika anak telat itu apa kira-kira? Nah kamu kenapa dan sebagainya? Kok bisa seperti ini dan sebagainya. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Artinya keyakinannya apa tadi ketika di kelas? Keyakinan apa yang harus kita lakukan? Ketika di sekolah itu keyakinan seperti apa? Pakaian harus seperti apa dan sebagainya. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi semakin kuat lagi. Nilai-nilai universalnya atau nilai kebaikannya masuk, kemudian dikuatkan lagi dengan seperti itu. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan terakhir, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dari kelima posisi kontrol yang ada ini, kita sebagai guru dituntut untuk bisa memposisikan kita untuk menjadi di posisi kontrol manager. Jadi nggak ada lagi penghukum, apalagi pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, kemudian tadi yang paling penting adalah manager. Lanjut. Posisi kontrol. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Tadi digali apa permasalahannya sehingga timbul tadi rangkaian gimana caranya untuk bisa memecahkan permasalahan tadi secara bareng-bareng, dan permasalahan itu dipecahkan oleh si siswa tadi, bukan oleh karena kita, siswa tadi. Lanjut. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Restitusi, langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Seperti itu. Lanjut. Oke. Bapak Ibu, nah ini ada beberapa tindakan guru. Kalau menurut Bapak Ibu ini masuknya kemana? Hukuman ada konsekuensi. Nah, oke. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya, buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 10 kali di buku catatan.
dengan katanya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Ya, ada yang konsekuensi? Bisa juga ya. Oke, lanjut. Kita kedua. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya itu. Hukuman ada, konsekuensi ada. Ya. Oke, lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Oh iya, yang itu ya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, menurut Bapak Ibu konsekuensi ya. Baik. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini maksudnya bukan disuruh untuk mengenakan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan. Ya, tidak mengenakan. Hukuman apa konsekuensi? Oke. Ada konsekuensi, ada hukuman ya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita lihat. Wah, ini ternyata nomor 1 itu hukuman. Karena apa? Bentuknya fisik juga menyakiti ya, Bapak Ibu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan bola basket juga hukuman, juga sama. Kemudian menggantikan kertas tugas, murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker juga hukuman. Baik, menggantikan kertas tugas teman, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu, hukuman. Karena apa? Menyengsarakan ya, menyakiti ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, baik Bapak Ibu, ini perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi ya, telat sekolah, lari. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, orang nyaman bahaya. Konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai tentang disiplin. Di hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi stimulus, tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Marah atau anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Konsekuensi karena sudah ada kesepakatan. Kalau hukuman tidak ada kesepakatan. Oke. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan haknya saja. Haknya. Kemudian dibuat tidak nyaman, ya hanya jangka pendek saja. Kemudian diasingkan untuk sementara. Hanya sementara itu, memenuhi tadi ya kesepakatan kelasnya seperti apa. Oke, baik, lanjut. Nah, oke, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Habis ini udah. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Segitiga restitusi. Nah, ini saya yakin bukan hanya dilakukan oleh guru-guru BK saja, dan ini juga wajib untuk Bapak Ibu guru yang lainnya. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi atau restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika ada permasalahan yang timbul pada diri siswa, lakukan segitiga restitusi. Insya Allah kita tahu permasalahannya apa yang mereka hadapi. Tidak ngejas bahwa anak itu nakal, anak itu bandel, anak itu sering terlambat dan sebagainya, ya, dengan melakukan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang contohnya gini. Ada anak yang selama 1 minggu tidak berangkat sekolah. Kemudian saya sebagai wali kelas otomatis home visit ataupun nanti minggu depannya datang, kemudian suruh menghadap ke saya, ajak ngobrol aja sampai perhatian saudara Agus ditunggu di ruang BK. Wah sudah, Pak Anjar gini mangar-mangar baik gini. Ekspresi luar biasa, marah mau marah dan sebagainya. Nah, di segitiga restitusi tidak seperti itu. Tarik anaknya, kita ajak ngobrol dulu. Kemudian menstabilkan identitas, tanya dulu seperti apa. Nah, kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Kemarin kemana saja? Bapak Ibu sehat? Ajak nyaman dulu anaknya, terus seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Bayu kira-kira dipanggil sama Bapak kira-kira sudah tahu belum masalahnya apa? Bapak kemarin sudah cek absen, ternyata Bayu sudah 1 minggu tidak berangkat. Nah, kira-kira kemana Bayu? Seperti itu. Bla 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 bla. Artinya anak secara tidak langsung akan terbuka dan jujur mengakui bahwa oh iya, saya tidak masuk karena bla 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 bla. Tidak ditutupi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau menurut Bayu selama tidak berangkat 1 minggu itu kira-kira kalau menurut keyakinan kelas sesuai tidak? Artinya rasa disiplin ya, betul ya. Kemudian rajin dan sebagainya. Tidak. Nah, dari situ sadar anak bahwa apa yang sudah dilakukannya adalah tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Artinya apa? Bahwa ya tadi, ya, kamu nggak berangkat sekolah ya? Sama, Bapak juga dulu pernah nggak berangkat sekolah. Jadi ada rasa kenyamanan sendiri buat anak. Lanjut Pak. Nah, menstabilkan identitas salah satunya tadi. Lanjut Pak. Oke, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi kebutuhannya ya, 5 kebutuhan. Kemudian sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif atau teori kontrol tadi. Serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Tadi validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ditanyakan alasannya apa sih? Apakah barangkali kebutuhan survivalnya, kasih sayangnya, ya, kemudian kesenangannya ditanyakan. Pasti perhatiannya luar biasa. Apa yang penting bagi kamu? Kenapa? Yang penting kenapa kamu bisa seperti? Apakah penting buat kamu dan sebagainya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Dipertebal lagi. Kemudian maukah kamu belajar ataukah adakah cara lain dalam melakukan seperti itu? Lanjut. Oke, lanjutkan. Oke, menanyakan keyakinan kelas. Tadi keyakinannya baik kelas maupun sekolah sesuai tidak dengan nilai-nilai yang ada di sekolah. Apa nilai yang kita percaya di sekolah? Nilainya apa? Disiplin dan sebagainya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, yang sudah disepakati baik di kelas maupun di sekolah. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini salah satu
apa ya? Ini contoh praktek segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas salah satunya. Ini hanya beberapa misalnya. Guru BP aja. Kita coba Bapak Ibu. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Oke, nggak bisa ya? Oke, baik. Ini contohnya. Jadi contohnya kemudian nanti ada tanggapan dari siswa bahwasanya setelah melakukan segitiga restitusi itu apa yang terjadi? Apakah siswa merasa terbebani ataukah flow dan lain sebagainya? Oke, baik Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu silahkan minta 3 orang dari Bapak Ibu silahkan, kita akan lakukan segitiga restitusi. Nanti siapa yang menjadi gurunya, siapa yang jadi siswanya, dan satu lagi observer. Observer itu artinya mengamati. Guru ini sudah ada identitasnya atau mempertebal identitas dan sebagainya. Kemudian apakah Bapak Ibu guru ini sudah menggali perilaku yang salahnya, tindakan yang salah. Kemudian yang 3 adalah apakah tadi menanyakan keyakinan. Kasusnya gampang kasusnya. Jadi nanti ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa, ada yang jadi observer. Observernya itu nanti di kegiatan segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitasnya tidak, kemudian validasi tindakan yang salahnya tidak, kemudian menanyakan keyakinan kelas tidak, seperti itu. Contoh ya, contoh kata-kata atau kalimat menstabilkan identitas. Contohnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, kemudian saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini dan lain sebagainya. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal tersebut. Artinya kan menanyakan alasannya apa sih, kok bisa melakukan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas yang kita percayai. Kemudian keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Ada Pak Anjar barangkali. Jadi siswa, iya pas. Ibu Rina, silakan. BP-nya langsung. Langsung BP. Oke, guru BP. Pak Asro ya guru ya. Boleh ya? Boleh. Yang observer sama Ibu Rina? Oke, Ibu Rina ya. Oke. Nanti kasusnya gini Bapak Ibu kasusnya. Kasusnya saya bacakan ya. Kasusnya adalah berarti Pak Asro nih, Pak Asro ya. Pak Asro adalah seorang wali kelas 11 TSM 3. Pada saat jam istirahat makan siang, Pak Asro melihat salah satu murid Pak Asro bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Oh ya Pak Anjar ya. Aduh, Masya Allah. Enggak, bener Amira. Nanti yang dipanggil Pak Anjar pelakunya. Iya. Pak Asro menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi dicium. Pak Anjar sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai Pak Anjar ya. Kemudian Pak Asro sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Mira, oleh Pak Anjar. Kemudian dan akhirnya sepulang sekolah Pak Asro mengajak Pak Anjar untuk berbicara. Silakan. Iya, betul boleh. Mana ranahnya menstabilkan identitas? Mana ranahnya validasi tindakan yang salah dan mana kegiatan menanyakan keyakinan. Kita kali. Jadi Miranya nangis itu karena diajak sama diajak sama Pak Anjar karena Pak Anjar nilainya lebih besar daripada Mira. Nah, terus mungkin nangis gini. Ya, Pak Asro lewat depan kelas ada suara nangis. Tanya, oh ternyata Anjar. Silakan. Jadi Amiranya. Amira. Oh,
Sama yang kayaknya dipanggil. Gimana? Ya maju dipanggil tuh. Ada langsung dipanggil. Langsung aja, ini kan restitusinya Pak. Belajar adegan. Sok, silakan Pak. Boleh. Bisa dimulai Pak? Boleh Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjar ya? Iya Pak. Dari 11 TSM 3. Iya Pak. Gimana kabarnya Anjar? Alhamdulillah baik. Nah, Anjar dari mana aslinya? Dari Karangasem Pak. Oh dari Karangasem. Ibu bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Masih tinggal sama ibu dan bapak? Masih. Anjar, tadi ada laporan ya, dari temannya Amira, katanya di kelas Anjar nangisin Amira. Apa benar? Nangisin Amira berarti. Membuat Amira menangis gitu. Ya kita pakai bahasa yang bisa dimengerti aja lah. Iya Pak. Oke ya. Baik ya. Bapak mengerti ya dengan kondisi kamu. Bapak juga dan semua orang pasti namanya menangis itu hal lumrah, ya kan? Hal yang biasa dilakukan orang ketika merasa kesal, kecewa dan lain sebagainya, termasuk membuat orang menangis ya. Cuma ya dalam hal ini harus adanya alasan. Kenapa sih sebenarnya? Apa alasan yang dilakukan Anjar untuk membuat Amira sehingga menangis? Apakah memang terharu atau hal lain yang dilakukan Anjar selama ini? Sebenarnya tadinya kalau bercanda Pak, ya itu kan kita kan belajar bersama. Ternyata dia ada yang salah mengerjakan soalnya. Jadi pas penilaian ternyata dia lebih kecil dari saya. Jadi saya merasa lebih bagus gitu daripada Amira. Oh iya. Jadi alasan untuk berarti dari Anjar kan Anjar merasa diri Anjar itu bagus nilainya daripada Amira, dan memang faktanya begitu kan? Iya Pak. Oke. Nah terus itu motifnya, alasannya bagaimana? Apakah memang demi hanya kesenangan, iseng ya, atau apa sebenarnya yang melatar belakangnya? Sebenarnya iseng Pak, iseng tidak sengaja. Oh iseng, Iya. Berarti hanya ingin ya bercanda dia gitu kan? Merasa senang ketika dia saya lebih besar gitu nilainya, dia lebih kecil, diomongkan ke Amira, merasa senang gitu. Iya Pak, seperti itu. Oke, ya, Bapak ngerti. Nah, sekarang begini, Anjar ya, ketika Anjar lebih baik nilainya dengan Amira ya, terus diomongkan dan ternyata yang terjadi Amira itu menangis karena merasa dirinya disengin, diledek kan. Nah, itu apakah hal itu menghormati kepada nilai yang Amira miliki? Sepertinya tidak Pak, itu menghormati teman saya. Oke. Kesepakatan kelas kita apa waktu itu? Saling menghargai satu sama lain. Nah, termasuk di dalamnya ada menghargai dan menghormati nilai yang telah diusahakan seseorang atau teman Anjar dalam mata pelajaran tersebut. Misalkan dia itu pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gitu kan. Karena Amira sudah belajar itu sekian rupa. Ya, dapatnya berapa nilainya Amira waktu itu? 75 Pak. Oh, 75. Itu mungkin udah belajar sekian mungkin. Dan Anjar berapa? 76. Bapak yakin walaupun beda 1 ya Bapak beda 1 tapi sudah berusaha dengan maksimal. Kita tahu kan Amira ya, baca aja terbata-bata awalnya, tapi udah lancar. Sekarang itu udah ada perkembangan ya. Dibandingkan Anjar mungkin lebih baik ya kan. Cuma jangan menghina atau tidak menghargai dan tidak menghormati usaha orang lain. Itu kan kesepakatan kelas kita. Iya Pak. Oke. Jadi untuk kedepannya bagaimana Anjar biar kita saling menghormati dan menghargai? Saya bakal
lebih menghormati bagi teman-teman di kelas. Saya tidak akan merasa sombong diri. Saya Oke, bagus. Udah ada lagi? sudah Pak. Kalau kamu tidak dihormati, tidak hargai, senang atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Begitupun sama. Amira juga begitu. Oke, jadi sudah bisa dimengerti? Sudah Pak. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Sepertinya sudah itu aja Pak. Silakan Anjar bisa ke kelas lagi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Mangga. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bu Rina, gimana dari diskusi tadi? Apakah dari ketiga bagian tadi ada? Silakan. Dari 3 tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan sudah ada semua Pak, lengkap. Alhamdulillah. Cuman memang varian bahasanya ya memang disesuaikan dengan kondisi dan dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Pak Anjar. Jadi sudah cukup, bukan cukup, sudah bagus, sudah sangat bagus, percaya. Luar biasa. Jadi next CGP sepertinya. Mantap, harus. Baik, Ibu Rina, terima kasih. Luar biasa guru-guru SMK Negeri 1 Gresik. Insya Allah ketika ada masalah-masalah, saya yakin Bapak Ibu menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Karena pengennya sih pengen lanjut terus karena waktu yang tidak memungkinkan. Alhamdulillah kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan pada pertemuan hari ini mendapatkan manfaat dan menjadikan motivasi ke depan untuk lebih baik lagi, baik bagi diri, kemudian lembaga, dan mudah-mudahan terutama adalah bagi peserta didik kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasanya. Kita akhiri bersama-sama acara desiminasi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bapak Guru hebat yang ada di ruangan ini. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.